kalian sudah menjumpai salah satu guru BK di SMA Negeri yang Bahir. Nah sekarang boleh Ibu mengenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Resila Suwanti, alamat di Pasir Pengarayan. Baiklah Bu, langsung ke pertanyaannya. Ya. Sudah berapa lama Ibu mengajar menjadi guru BK di SMA Negeri 3 Rambahhilir ini? Untuk menjadi guru BK di SMA Negeri 3 Rambahhilir ini udah sekitar 6 tahun, dari 2016. Apakah alasan Ibu mengambil jurusan BK? Mengambil jurusan BK yang pertama itu karena faktor orang tua, karena orang tua saya sendiri itu dari bidang pendidikan, jadi dia tahu mungkin seluk-beluk pendidikan ini yang banyak dibutuhkan itu adalah guru BK. Kemudian yang kedua, faktor yang membuat saya memilih guru BK karena pengalaman saya ketika sekolah, dulu guru BK-nya itu sangat asik gitu ya, jadi membuat saya itu termotivasi untuk mengambil jurusan BK. Apa saja tugas guru BK itu Bu? Kalau secara keseluruhan tugas guru BK itu sangat banyak. Kalau di sekolah ini itu ada 4 yang harus dibimbingnya. Yang pertama itu di bidang karir, kemudian di bidang belajarnya, sosialnya, dan juga bidang pribadinya. Menurut Ibu, apakah menjadi guru BK itu tugas yang cukup berat? Menjadi guru BK tugas tidak sama sekali, karena ketika kita menyukai suatu pekerjaan tentu kita tidak akan memandang suatu yang berat ya, karena kita mencintai pekerjaan tersebut. Jadi menurut saya tidak berat jadi guru BK. Selama Ibu mengambil bimbingan konseling di SMA Negeri 3 Rambahhilir ini, apakah ada kendala yang Ibu alami? Kalau di SMA Negeri 3 Rambahhilir ini, karena menurut saya di antara guru BK dengan guru yang lainnya itu sangat komunikasinya itu terjalin, jadi ada bantuan juga dari guru-guru lain, dari wakil kepala sekolah, kemudian dari wali kelas. Jadi menurut saya tidak ada kendala. Mungkin yang ada kendalanya hanya di bidang sarana ya, sarana seperti ruangan yang masih kurang memadai, atau mungkin alat komunikasinya masih banyak yang kurang gitu. Tapi semakin lama mungkin akan dilengkapi. Jadi masalah apa saja yang sering dihadapi siswa Bu? Kalau di sini itu mungkin karena kita berbasis keislaman, masalah yang sering itu adalah masalah pacaran. Karena anak-anak ini banyak yang pacaran, ketika ada temannya pacaran itu mengadu gitu. Ini Bu, sekolah Islam kenapa sih harus pacaran? Tapi kembali lagi konteksnya itu adalah konteks perkembangan remaja. Mungkin dia ada berteman dengan lawan jenis itu biasa, tapi mungkin yang sering ibu alami atau ibu yang masalah yang sering terjadi itu adalah masalah pacaran yang sudah berlebihan. Banyak ya. Masalah apakah menurut Ibu merupakan masalah yang terberat yang pernah dihadapi? Nah itu dia, masalah pacaran yang sudah berlebihan. Mungkin karena anak-anak ini belum memahami konteks perkembangan dirinya, atau masalah pribadinya dia nggak paham, jadi dia pacaran ya sesukanya secara berlebihan gitu. Kalau masalah lain tuh mudah diatasi. Apakah Ibu pernah mengalami kesulitan saat akan membantu atau mengatasi masalah yang sudah dialami oleh siswa? Kalau sejauh ini belum pernah mengalaminya ya, karena mendapat bantuan dari berbagai pihak, dari wakil, kemudian wali kelas, dan guru-guru mata pelajaran juga sangat membantu, jadi belum ada. Seberapa penting bimbingan konseling itu bagi siswa Bu? Kalau BK ini sangat penting, karena namanya juga bimbingan. Siswa-siswa ini butuh bimbingan, butuh panutan. Jadi harus dibimbing masalah pribadinya, sosialnya, karirnya, ya sampai pemilihan jurusan itu juga harus dibimbing. Jadi sangat penting. Jadi BK itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah. Kalau konteksnya kan seperti itu. Jadi sangat penting. Tidak hanya orang bermasalah, orang berprestasi pun butuh bimbingan. Bagaimana jika di suatu sekolah itu nggak ada bimbingan konseling? Kalau tidak ada guru BK, tentu kalau secara biasanya mungkin akan berjalan seperti biasa, tapi ada yang kurang. Seperti mungkin kalau kita masak masih kurang dalam, masih perlulah adanya bimbingan, sangat perlu adanya bimbingan konseling ini. Karena BK itu kan tidak hanya masalah belajar pribadi anak, ketika anak tidak masuk kenapa, ketika anak tidak mau belajar itu kenapa. Jadi sepertinya harus ada guru BK di sekolah.
Kebanyakan siswa itu beranggapan bahwa RPK itu tempatnya siswa yang bermasalah. Menurut Ibu, bagaimana cara untuk menghapus anggapan tersebut dari para siswa? Ya, betul. Dari zaman ibu sekolah pun itu BK dianggap sebagai polisi sekolah, satpam sekolah, karena yang dipanggil BK itu adalah hanya anak yang bermasalah, ya kan? Tetapi kalau di sini sudah ibu terapkan lah, mungkin tidak hanya orang yang bermasalah ibu panggil. Ada anak berprestasi, selalu ibu panggil, ibu motivasi juga. Kemudian kepedulian, itu bentuk kepedulian ketika kita belajar, mungkin perbedaan guru BK dengan guru lain itu berbeda. Kepedulian tadi itulah supaya anak-anak itu bisa dekat dengan guru BK. Terima kasih Ibu, saya ucapkan atas waktunya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.